Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi teknis PPPK untuk guru SD bagian pedagogik. Spesifik kita akan membahas mengenai disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Oke, kesulitan belajar yang pertama kita harus mengenal adalah mengenai disleksia ya. Ini beberapa istilah yang muncul di tahap pertama, teman-teman. Nah, yang pertama ada kesulitan untuk membaca dan mengeja yang disebut sebagai disleksia. Disleksia bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Ya, ini berarti kesulitan secara garis besar adalah tentang membaca dan mengeja. Kemudian untuk disgrafia sendiri adalah kesulitan untuk menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata ataupun membuat kalimat lengkap. Nah, ini kesulitan belajar khususnya dalam mengungkapkan pikiran dalam komposisi atau dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga ada diskalkulia, yaitu adalah kesulitan dalam memahami konsep angka ataupun hal-hal yang berkaitan dengan angka atau kesulitan mengerjakan persoalan matematika dasar ataupun logika. Kemudian ada dua istilah tambahan lagi yang perlu diantisipasi di tahap yang selanjutnya, yaitu auditory and visual processing disorder. Berarti ini berkaitan dengan visual dan auditory. Artinya kondisi ketika otak tidak bisa mengolah suara, yaitu auditory, dan gambar atau visual yang didengar dan dilihat dengan baik. Kemudian ada ketidakmampuan belajar nonverbal atau nonverbal learning disabilities. Adalah gangguan belajar dalam masalah dengan visual spasial, motorik, dan keterampilan organisasi. Umumnya mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal dan interaksi yang dapat mengakibatkan masalah sosial. Coba kita lihat dari field report di tahap yang pertama, kemudian kita analisis. Yang pertama, Bu Endah adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 4 peserta didik yang belum bisa membaca. Kita garis bawahi berarti di sini adalah belum bisa membaca. Ketiga peserta ini keempat ya. Jadi keempat peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubah huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini adalah, kita sudah sama-sama belajar tadi teorinya, kalau ini kesulitan membaca maka termasuk disleksia yang B. Lanjut, nomor 2. Pak Anton adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis. Ya, meskipun sudah diminta menulis, berarti ini konfliknya di sini. Jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah dia didiagnosa ya. Didiagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Intinya berarti ini adalah kesulitan dalam menulis. Nah, apakah A diskalkulia atau B disleksia atau C disgrafia atau D auditory and visual processing disorder atau E nonverbal learning disability? Karena ini berkaitan dengan kesulitan atau gangguan belajar menulis, maka dia termasuk adalah disgrafia, grafia tulisan. Jadi C. Nomor 3. Bu Vika adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Kita garis bawahi berarti di sini. Pada materi operasi hitung nilainya selalu kurang memuaskan. Bahkan hampir sama sekali. Nah, ini bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami oleh 2 peserta didik Bu Vika sering disebut, berarti ini ada kesulitan berkaitan dengan operasi hitung, berkaitan dengan matematika dasar. Nah, berarti kita sudah sama-sama pelajari tadi yang berkaitan dengan matematika dasar dan operasi hitung kemudian mengalami kesulitan, itu disebut apakah A diskalkulia, B disleksia, C disgrafia, atau D auditory and visual processing disorder, atau E nonverbal learning disability.
Diskalkulia jawaban yang tepat. Diskalkulia. Ingat-ingatnya adalah kalkulia, kalkulator, calculation gitu ya. Calculation atau perhitungan. Maka jawaban A. Lanjut. Bentuk soal yang lain. Tidak hanya definisi, tapi kita juga perlu mengantisipasi apabila soal menanyakan mengenai upaya ya. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia. Upayanya apa untuk menangani peserta didik tersebut? A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis. C. Setiap kata ditulis dengan huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. D. Memberikan contoh materi dengan hal yang konkret. E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi yang menarik. Karena ini disleksia membaca ya, maka bisa diupayakan dengan menyanyikan lagu ya. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad ya, poster abjad, poster angka, kemudian dinyanyikan agar mungkin lebih fasih dalam membacanya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Untuk B, menjiplak dan menulis, ini untuk mengatasi lebih mengarah ke disgrafia. Yang C, setiap kata ditulis huruf balok ya, ini juga disgrafia. Kemudian yang E, belajar angka, ini adalah diskalkulia. Nomor 5. Bu Tari menemukan seorang anak didiknya yang sulit mengingat urutan abjad, urutan nama hari, dan sulit mengeja ya. Dan karena apa? Melihat hurufnya itu bolak-balik seperti B dan D. Sesuai dengan ciri anak didik Bu Tari mengalami gangguan belajar. Anak didik Bu Tari ini mengalami gangguan belajar apa ini kira-kira? Karena ini berkaitan dengan mengeja. Ya, mengeja dan membaca, maka dia termasuk adalah disleksia. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 6. Kita adalah siswa Bu Lisa. Lala terlihat sulit mengingat nomor rumah, membawa waktu jam analog, sulit membedakan arah kiri dan kanan. Sesuai dengan ciri tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa kita mengalami ini berkaitan dengan nomor, berkaitan dengan angka begitu. Berarti apa ya teman-teman? Yaitu benar sekali, yaitu adalah C, diskalkulia. Nomor 7. Jika ada siswa kita yang didiagnosa menderita disgrafia, maka tindakan kita untuk menanganinya adalah A. Memberikan video visual dan siswa melihatnya. B. Melakukan latihan membaca secara rutin. C. Membuat diskusi kelas sehingga siswa terbiasa mengeluarkan pendapat. D. Memberikan teks tertulis dan siswanya diminta menyalinnya. Ataukah E. Menyanyikan lagu abjad huruf. Karena ini berkaitan dengan disgrafia, berarti kesulitan belajar berkaitan dengan menulis ya. Maka kita cari treatment atau upaya untuk si peserta didik itu pembiasaan terkait menulis. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, memberikan teks tertulis dan siswa diminta untuk menyalinnya. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 8, yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk siswa yang didiagnosa mengalami gangguan belajar diskalkulia adalah, ya ini berarti gangguannya berkaitan dengan diskalkulia. Berarti kesulitan dalam hal menghitung, ya operasi hitung, kemudian matematika, kemudian berkaitan dengan logika, atau juga berkaitan dengan angka ya. Nah, apakah A mengajaknya bermain kata bersambung, B mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, contohnya berapa jumlah seragam yang digunakan dalam seminggu, C berikan lambaran yang berisi huruf yang harus dijiplak, kemudian D ajak anak menulis tulisan bersambung, E memberikan video visual kata bersambung. Karena ini kesulitannya berkaitan dengan operasi hitung, maka yang tepat adalah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari,
Contohnya berapa jumlah seragam? Berarti ini kan hitungan dalam seminggu. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah B. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga menambah khasanah pengetahuan Sobat PPPK 2021 untuk bersiap di tahap yang kedua. Salam hebat, salam sukses, Mentor PPPK 2021. Terima kasih.